Salah satu kisah menarik yang dinarasikan Al-Quran adalah kehidupan Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda yang gigih berjuang menyelamatkan akidah tauhid dari penguasa zalim. Keteguhan sikap dan idealisme yang tinggi itu dinarasikan Al-Quran. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Al-Kahfi ayat 13. Ayat tersebut mengisahkan pemuda Ashabul Kahfi, yang bergerilya dan bersembunyi di dalam gua untuk menyelamatkan akidah tauhidnya, menghindari kekerasan dan kezaliman rezim penguasa saat itu. Para pemuda itu berkomitmen untuk tidak mengikuti jalan kesesatan penguasa. Mereka adalah pemuda inspiratif yang gagah berani dan pantang menyerah dalam memegang teguh iman dan kebenaran. Pada tahun 1963, arkeolog Yordania, Rafiq Wafa ad-Dajani, menemukan sebuah goa. Letak goa tersebut berjarak sekitar 8 km dari Amman, ibu kota Yordania. Pada zaman dulu, Amman disebut dengan nama Philadelphia. Sebuah kota yang amat indah berhiaskan patung-patung. Bukan sebagai dekorasi saja, namun juga sebagai sesembahan mereka. Gua tersebut diyakini berciri-ciri sama dengan gua yang diterangkan Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Yang artinya, engkau melihat matahari ketika terbit dan condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Al-Kahfi 17. Dalam gua tersebut, terdapat 7 atau 8 kuburan. Di dindingnya, ada tulisan Yunani kuno buram dan tak bisa terbaca lagi, serta gambar seekor anjing. Di atas gua itu, terpancang tempat ibadah ala Bizantium, serta sisa-sisa mata uang. Setelah diteliti, mata uang itu menunjukkan alat tukar yang digunakan pemerintahan Justinius I, tahun 418 sampai 427 Masehi. Gua yang ditemukan Rafiq Wafa ad-Dajani itu, merupakan sisa-sisa dari peninggalan sejarah dari kisah Ashabul Kahfi. Pada tahun 106 Masehi, pasukan Romawi yang dipimpin Kaisar Trojan berhasil menduduki Yordania. Sebelum adanya ekspedisi militer ini, Suriah, Palestina dan Yordania telah mendapat otonomi. Pemerintah pusat Romawi hanya memungut pajak dari negeri-negeri ini. Barulah pada tahun 112 Masehi, Kaisar Trojan berhasil menduduki penuh negeri-negeri ini. Kaisar Trojan merupakan seorang penyembah berhala yang taat. Ia tak segan mengejar orang-orang beriman seperti pengikut Nabi Isa. Saat berhasil menduduki ketiga negeri tersebut, ia mengeluarkan perintah bahwa ia tak segan menghukum mati, bagi mereka pengikut Isa dan yang berani menolak Tuhan berhala, serta orang-orang yang tidak taat pada negara. Pada masa itulah orang-orang beriman hidup dalam ketakutan. Mereka pun juga terkadang harus menyembah berhala meskipun secara pura-pura. Pemerintah pun kala itu juga akan memeriksa agama yang dianut rakyat mereka. Hal itulah yang menyebabkan cemas dan takut bagi orang-orang beriman. Di kota Philadelphia, terdapat 7 pemuda beriman sedang kebingungan harus berbuat apa. Mereka hanya punya 2 pilihan, kekafiran atau kematian. Di saat genting tersebutlah, mereka memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Ketika mereka hendak pergi sembari membawa 1 anjing mereka, petugas pemeriksa agama menghadang mereka. Namun, mereka berhasil lolos karena mengatakan hendak pergi berburu. Ketujuh pemuda tersebut bernama Maxminianius, Amblichius, Motianius, Danius, Yanius, Aksakatonianius dan Antonius serta anjing penjaga mereka Kotmirun. Mereka pergi menuju ke sebuah gua berjarak 8 km dari kota. Letak tempat itu berada dekat sebuah desa bernama Al-Rakim. Mereka kelelahan dan merasa ngantuk saat memasuki gua tersebut. Mereka juga cemas jikalau pasukan Romawi menemukan mereka di gua persembunyian mereka. Namun, akhirnya mereka pun tertidur juga karena merasa capek seharian tak tidur. Sedangkan anjing penjaga mereka diperintahkan untuk menjaga di depan pintu gua. Mereka tidur dengan mata terbuka dan anjing mereka pun juga tak bergerak di depan pintu.
Andai ada orang yang melihat mereka tertidur begitu, sungguh menjadi sebuah pemandangan yang menakutkan. Hari terus berlalu, bulan dan tahun pun silih berganti saat mereka tidur. Semua penduduk kota membicarakan mereka. Mereka tak mengetahui nasib ketujuh pemuda yang tiba-tiba menghilang padahal mereka hanya mengatakan ingin berburu. Lama-kelamaan, kisah ketujuh pemuda tersebut hilang dan hanya menjadi sejarah sebagai pemuda-pemuda yang hilang. Tak disangka, ketujuh pemuda tersebut tertidur selama 3 abad. Mereka terbangun karena mendengar Kotmirun, anjing penjaga mereka tiba-tiba menggonggong. Bagi mereka, rasanya mereka tertidur seharian penuh karena saat terbangun matahari hendak terbenam. Mereka tidak mengerti dan masih timbul perdebatan di antara mereka, soal berapa lama mereka tertidur. Keesokan paginya, karena merasa lapar, mereka ingin membeli makanan. Salah satu dari mereka kemudian mengeluarkan beberapa koin emas guna membeli makanan. Salah satu di antara mereka juga rela untuk pergi ke kota membeli makanan. Pemuda tersebut segera meninggalkan gua dan turun gunung. Ia tak melihat pemandangan alam yang berubah signifikan saat dalam perjalanan menuju kota. Sesampainya di pasar, pemuda tersebut heran dan kebingungan. Menurutnya kota tersebut telah berubah dan ia salah tujuan. Orang-orang pun juga heran melihat penampilan pakaian pemuda tersebut. Pemuda itu mengenakan pakaian kuno, padahal semua orang telah memakai pakaian model baru. Semua jauh berbeda dan memang sudah berubah. Hingga ketika ia selesai memilih dan hendak membayar makanan yang dibeli, penjual makanan heran dengan koin emas pembayaran pemuda itu. Penjual mengatakan itu adalah uang kuno zaman Kaisar Trojan. Disangkanya juga pemuda tersebut telah menemukan harta karun berabad-abad lalu yang hilang. Penjual menginginkan koin pemuda itu dan berjanji tak akan mengatakan pada semua orang. Pemuda tersebut masih tak mengerti dengan maksud penjual makanan. Maka penjual itu mengeluarkan beberapa koin yang berlaku pada masa itu. Karena tetap merasa bukan penemu harta karun, dan koin-koin yang ia miliki itu berlaku, pemuda tersebut hanya mengatakan bahwa ia tidak memiliki apa-apa kecuali koin-koin itu. Sontak penjual mencengkeram tangan pemuda tersebut dan berteriak yang membuat semua orang berkumpul. Pemuda itu ketakutan sambil berteriak agar tidak menyerahkan pada pasukan Trojan. Hal itu membuat orang-orang tertawa. Ya, Trojan sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Negeri ini sekarang berada di bawah pimpinan Kaisar Theodosius. Kaisar adalah orang baik dan beberapa hari lalu telah memeluk agama yang diajarkan Nabi Isa. Berita mengenai pemuda-pemuda yang tertidur panjang menyebar bagai kilat. Gubernur pun mendengarnya dan segera memerintahkan pengawalnya untuk menjemput dan menghadapkan pemuda tersebut ke istana. Saat tiba di istana, gubernur menanyakan kisah mereka dan hendak menjemput sahabat-sahabatnya yang masih di tempat persembunyian. Segera saja, pemuda bersama gubernur yang diikuti pula oleh beberapa pasukan menuju gua persembunyian. Pemuda tersebut memohon masuk sendiri ke gua tanpa satupun orang menemaninya. Permintaannya dikabulkan gubernur dan ia pun masuk sendiri. Pemuda tersebut segera masuk ke dalam gua dan menceritakan kejadian yang ia alami. Ia menceritakan kejadian sebenarnya tentang berapa lama mereka tertidur. Para pemuda yang berada di gua menangis sejadi-jadinya setelah mengetahui akan kebenaran cerita mengenai panjangnya tidur mereka. Mereka menangis karena takut dan rindu kepada Allah. Mereka memohon agar Allah mematikan mereka karena mereka milik masa lalu. Allah mengabulkan permintaan mereka. Saat itu juga ketujuh pemuda dan anjingnya wafat. Sementara itu, gubernur dan pasukannya yang menunggu di luar gua masih bersabar menunggu pemuda-pemuda tersebut keluar. Namun, setelah lama tak muncul, akhirnya mereka pun memutuskan masuk ke dalam gua. Mereka melihat suatu pemandangan menakjubkan di dalam gua. Mereka melihat pemuda-pemuda dan anjingnya telah wafat. Mereka pun bersujud atas peristiwa kekuasaan Allah yang luar biasa. Dengan mata kepala mereka, melalui Ashabul Kahfi, mereka mengerti akan kebesaran Allah. Diceritakan ulang oleh Denny Setiawan Ramadan dari buku, The Greatest Stories of Al-Quran, karya Syekh Kamal As-Said.